Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Saudara dan saudari terkasih, setelah konfrontasinya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sekarang Yesus berpaling kepada orang banyak. Mereka berkumpul di sekelilingnya dalam jumlah ribuan, begitu padat sehingga mereka saling berdesak-desakan. Jelaslah mereka rindu mendengar seorang pria yang telah berbicara dengan cara yang luar biasa dan berani kepada para pemimpin agama mereka. Tetapi Yesus memulai dengan berbicara terlebih dahulu kepada para muridnya sendiri. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan mereka. Karakteristik ragi yang berfermentasi dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai agen perusak. Itulah sebabnya mereka hanya menggunakan roti tidak beragi pada Paskah. Saudara dan saudari terkasih, agen perusak dalam diri orang Farisi adalah kemunafikan mereka. Secara lahiriah, mereka berpura-pura menjadi apa yang tidak mereka miliki di dalam diri mereka. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diberitahukan. Ini bisa berarti bahwa kemunafikan orang Farisi pada akhirnya akan terbongkar. Berbeda dengan kemunafikan orang Farisi, para pengikut Yesus harus mewujudkan keterbukaan. Dan meskipun sebagian besar ajaran yang diterima para murid bersifat tertutup, pada akhirnya semua harus diungkapkan secara terbuka. Gereja bukanlah masyarakat rahasia, meskipun memiliki misteri, ajaran, dan ritual khusus yang hanya sepenuhnya dipahami oleh mereka yang berada di dalam. Gereja pada dasarnya adalah pewartaan atau Injil. Tujuannya adalah untuk membagikan visi Kristus kepada seluruh dunia. Hal ini penting untuk mendirikan kerajaan pemerintahan Allah yang diterima di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kamu bisikan di kamar terkunci akan diwartakan dari atap. Ini tentu saja akan mendatangkan bahaya. Injil akan ditentang, akan dilihat sebagai ancaman berbahaya bagi pandangan hidup lainnya. Orang Kristen akan mati dan
pada kenyataannya, ribuan orang telah mengorbankan hidup mereka karena mereka adalah pengikut Yesus. Tetapi kematian bukanlah musuh terburuk. Kematian adalah fakta hidup. Kematian adalah akhir dari diri kita, di mana semua orang harus hadapi suatu hari nanti, cepat atau lambat, dengan satu atau lain cara. Ada orang yang dapat membuat kita menyangkal Kristus dan semua arti Kristus dan mati dalam keadaan penyangkalan. Tetapi saudara-saudari, apapun ancaman yang menghantui kita, kita tidak perlulah takut. Kita telah memiliki contoh dari banyak pengikut Yesus yang mati dalam damai dan tanpa ragu-ragu. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain, yakni kematian atau kebenaran. Bahkan burung kecil yang dijual di pasar dengan harga beberapa sen tidak mati tanpa diketahui Tuhan, kata Yesus sendiri. Rambut kepala kita dihitung. Jadi tugas kita jelas, mewartakan kabar baik Injil dengan keterbukaan dan integritas, dan tidak takut akan konsekuensinya, karena kita tidaklah sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.